Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya baru pulang kerja. Jadi hari ini saya mau ajak kalian motoran malam, lihat pemandangan perkotaan di kota Jepang, Tokoro Jawa. Tokoro Jawa masih masuk Saitama ya. Jadi saya ini tinggalnya di Saitama. Dan seperti ini, tidak terlalu di desa, tempat tinggalnya agak ya disebut perkotaan dikit ya, bisa masuk lah kayak gitu. nggak seperti Tokyo gitu ya tempatnya, tapi view-nya ini enak kalau motoran malam. Jadi hari ini sambil lihat pemandangan malam, sambil bercerita lagi tentang kondisi Jepang sekarang ini. Ya, langsung kita berangkat. Let's ride. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang baru subscribe di channel ini. Jadi terima kasih banyak sudah subscribe dan menonton dan memberikan komentar kepada saya. Dan tentu saja tolong diberikan masukan ya, komentar-komentar agar saya lebih baik membuat video ke depannya. Dan hari ini saya akan ajak kalian jalan-jalan malam di kota daerah saya. Di daerah saya ini lumayan nggak desa banget, nggak kota banget gitu. Jadi tengah-tengah lah. Ya, dan seperti ini ya kondisi keadaan jalannya. Sekarang masih jam 19.27, jadi masih jamnya banyak orang pulang kerja gitu ya. Dan tentu saja hari ini saya akan ajak ke daerah yang agak lebih macet, yang lebih ke pusat kotanya ya. Jadi simak terus video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kepada teman-teman yang baru datang ke channel ini. Kembali lagi teman-teman, sekarang saya ada di pusat kota. Jadi bisa kalian lihat ya, di depan itu gedung-gedungnya tinggi tuh. Gedung-gedung tempat tinggal atau kantor ya, biasanya tempat kayak gini tuh. Dan Jepang itu tentunya banyak banget dengan yang namanya apa ya, seperti apartemen gitu ya. Jadi Jepang itu tanahnya sedikit. Jadi orang-orang yang tinggal daerah kota seperti ini tuh ya tambah ke atas gitu tempat tinggalnya, tempat sewa apartemennya tuh ya. Karena di perkotaan Jepang itu emang seperti ini ya, jalanannya sempit gitu, nggak lebar gitu, tapi penduduknya banyak gitu. Jadi seperti ini ya jalanannya. Ini ada pusat kotanya ya. Jadi bisa kalian lihat banyak banget mobil ya. Dan perempatannya banyak garis. Ini emang bener-bener Jepang itu dibuat aman banget gitu ya. Kalau masalah jalanan di Jepang itu. Dan pengguna motor itu di Jepang sedikit ya, kalau di perkotaan seperti ini. Kebanyakannya sepeda, kalau nggak jalan kaki. Dan jalanan kayak gini tuh biasanya banyak banget dengan pusat perbelanjaan gitu ya. Bisa kalian lihat sebelah kanan ini
Dan ya banyak juga lah toko-toko yang lainnya ya, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bisa dibilang kalau tinggal di kota itu nggak ribet ya kalau tinggal di kota Jepang itu, karena nggak susah cari makanan atau hiburan gitu ya. Dan kotanya tuh ya bisa kalian lihat ya, rapi gitu ya, gedung-gedung, jalanannya juga nggak ada sampah gitu. Dan jarang juga sih anak-anak nongkrong ya, biarpun di tempat kayak gini. Terus lanjut kita ke depan, dan saya ada mau yang diobrolkan ya. Baru-baru ini pemerintah Jepang ya, atau ya seperti organisasi yang menaungi tentang orang asing di Jepang itu, sekarang untuk masuk ke Jepang itu sedikit agak dipersulit, karena ya maraknya banyak yang apa ya, nggak bener juga gitu. Orang asingnya yang tinggal di sini. Jadi pemerintah Jepang juga sedikit meningkatkan apa ya, kedisiplinannya gitu. Karena banyak juga nih warga asing yang ya ilegal gitu ya, yang kabur dari persyaratan yang telah ditandatangani gitu ya, tidak masuk kerja gitu. Jadi perusahaan yang menerima juga banyak yang marah gitu ya sama orang-orang asing yang sudah menandatangani persyaratan kerja di Jepang gitu. Jadi sekarang ini agak ada hukumnya, cukup wajib gitu, harus menguasai bahasa Jepang level N3 minimal. Ya kalau dibilang N3 itu lumayan sulit ya, nggak gampang itu untuk lulus N3 tuh, lumayan agak sulit. Jadi belajarnya juga jadi tambah ekstra untuk datang ke sini. Tapi ya itu mungkin udah satu-satunya cara ya menangani orang-orang asing yang agak nakal gitulah. Biar mungkin ya orang-orang Jepang juga bisa percaya lagi gitu ya, perusahaan-perusahaan Jepang juga bisa menerima orang-orang asing lagi gitu. Dan tentu saja banyak banget nih baru-baru ini kasus kriminal orang asing ya. Jadi bukan bangsa kita aja ya, jadi bangsa Filipina atau Vietnam juga ya, banyak maling. Dan beberapa juga ada kasus-kasus pembunuhan gitu ya, sesama bangsa kita ya, sama orang Indonesia. Dan tentu saja itu akan membuat ya pemerintah Jepang makin gak percaya gitu ya sama bangsa kita, karena ya masalah seperti itu hukumnya jadi nambah beban gitu ya di Jepangnya gitu. Karena mungkin kalau yang ditangkapnya orang asing itu jadi hukumnya jadi agak sulit, harus manggil juga orang kedutaan besar, terus manggil juga ya orang-orang yang bersangkutan dengan negaranya gitu ya.
Dan tiap hari saya ya seperti ini ya, pulang kerja motoran kayak gini, kadang-kadang malam. Jadi nggak langsung pulang ke rumah, belanja dulu gitu. Jadi intinya bagi kalian yang mulai sekarang mau datang ke Jepang, tolong bahasa Jepangnya ya, apalagi yang mau kerja di sini, belajar yang rajin gitu. Biar orang perusahaan di sini jadi gampang ngasih tahu cara kerjanya. Ya, tentang bahasa-bahasa yang sering dipakai di perusahaan kayak gitu. Jadi jangan asal nekat aja gitu ya, karena nekat aja nggak cukup gitu untuk tinggal di Jepang tuh. Harus punya keahlian bener-bener ya. Dan tentu saja job waktu kalian mungkin yang mau magang ke Jepang, pilih yang benar-benar yang cocok dengan keseharian kalian gitu. Jangan asal pilih job, yang penting pergi kayak gitu ya. Karena biasanya waktu udah datang ke Jepang ke sini nggak cocok dan ya nggak enak kerjanya, malahan jadi pengen pulang gitu. Jadi hari ini ya obrolannya seperti itu. Pemerintah Jepang sekarang mulai ya lebih memperketat bagi orang asing yang datang ke sini mengenai bahasa ya. Jadi minimal katanya N3. Lihat di berita itu ya. Dan N3 itu lumayan sulit. Dan saya pun juga baru lulus N3 gitu ya, belum ambil N2 belum. Karena ya lumayan sulit ya. Saya juga udah belajar gitu, tapi belum lulus N2 itu. Dan tentu saja ya hari ini jadi kita reading tipis dulu ya. Jadi seperti ini nih keadaan di daerah kota saya ya. Jalanannya seperti ini. Kalau malam ya lumayan, daerah sini ada yang gelap, ada yang terang. Jadi nggak desa, nggak kota banget gitu. Pas lah. Kalau yang kota banget ya terang ya jalanannya ya. Tadi seperti yang di sedikit Tokoro Jawa gitu, yang dekat daerah pusat perbelanjaannya, jadi jalanannya terang. Tapi kalau perumahan-perumahan kayak gini tuh ya jalanannya banyak yang gelap gitu. Karena Jepang itu benar-benar memanfaatkan energi listrik itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nggak hambur-hamburan gitu, karena ya mahal. Dan minggu-minggu depan nanti saya mau keluar lagi, mau masuk ke pedesaan. Ya jalanan pedesaan itu kan view-nya enak ya, menyegarkan mata gitu. Jadi minggu-minggu depan kalau tidak hujan, saya mau berangkat ke suatu daerah ya. Untuk keluar kota yang agak keluar dari Saitama mungkin belum ada jadwal ya kan, dikarenakan ya saya ada pekerjaan juga sih. Dan yang paling inti dari semuanya itu yang alasan tertentunya ya belum gajian. Kalau belum gajian kan ya jalan-jalan juga nggak enak. Jadi ngitung-ngitung gitu ya, buat bensin, buat jajannya gitu ya di jalan. Ya semoga aja channel ini cepat-cepat dimonetasi dulu lah, biar jadi kan ada gantinya uang bensin. Jadi bisa pergi yang lebih jauh gitu. Jadi intinya ya berkat teman-teman juga, ini channel saya lumayan mulai berkembang ya.
Jadi terima kasih banget, dukungan kalian itu sangat berharga bagi saya. Baiklah teman-teman, ya seperti ini ya. Sekarang saya mau pulang, besok kerja lagi. Jadi jalanan malam itu ya seperti ini ya. Di Jepang itu ya dibilang macet banget, enggak gitu ya. Ya enggak macet lah segini mah. Masih jalannya lancar kayak gini ya. Kalau di Tokyo ya pasti macet lah kalau di Tokyo. Jadi Jepang tuh sebetulnya nggak macet. Kalau macet pun juga masih macet sabar gitu ya. Nggak berhenti banget, nggak Jepang tuh. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru datang ke channel saya, silahkan subscribe. Dan mari kita bersenang-senang di video selanjutnya. Bye-bye.